buku SPS IPA, ya, buku SPS IPA halaman 61. Sudah? Silakan dulu diambil bukunya. Good morning, Salman. Good morning, Reis. Good morning, Justin. Good morning, Josh Alexander. Buku ISPS IPA halaman 61 ya, Josh Alexander. Halaman 61 ya, Jetro. Topiknya adalah siang dan malam. Oke, siang dan malam. Iya, topik baru. Topik terakhir di bab 4 ini untuk semester 2. Ini adalah topik terakhir ya. Bab 4, siang dan malam. Baik, sudah pukul 9:32 menit. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Yang baru hadir halaman 61 ya siswa, buku ISPS IPA. Berhubung buku Holder Science kita sudah selesai, kita bahas sama-sama kemarinnya, itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke buku ini. Bisa kita mulai? Siang dan malam. Saya akan panggil nama siswa untuk membaca topik terbaru yaitu siang dan malam. Saya panggil George Alexander. George Alexander, silakan dibaca di halaman 61. Pada siang hari, langit tampak terang, matahari terlihat pada siang hari. Pada malam hari, langit tampak gelap. Langit menjadi gelap karena tidak mendapat sinar matahari. Pada malam hari kita dapat melihat bulan. Kita juga dapat melihat bintang yang berkelip. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit. Iya, terima kasih, George. Kita ulangi kembali untuk baca. Miss mau panggil Bobby Alexander. Bobby Alexander. Selamat pagi, Miss. Silakan dibaca ulang, Bobby. Pada siang hari, langit tampak terang. Matahari terlihat pada siang hari. Pada malam hari, langit tampak gelap. Langit menjadi gelap karena tidak mendapat sinar matahari. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan. Kita juga dapat melihat bintang yang berkelap-kelip. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit. Terima kasih, Bobby. Baik, kita lanjut ya. Saya akan panggil kembali di halaman 62. Topiknya adalah matahari. Yang baca adalah Reis di halaman 62. Matahari.
bola raksasa. Matahari memancarkan sinar, matahari juga memancarkan panas. Matahari pagi tampak terbit di sebelah timur. Pak, kekuningan-kuningan. Sinar matahari tampak, oh sudah di-off-kan. Baiklah, ulangi kembali Karman. Karman, ulangi kembali. Matahari. Matahari adalah benda langit. Bentuk matahari seperti bola raksasa. Matahari memancarkan sinar. Matahari juga memancarkan panas. Matahari pagi tampak terbit di sebelah timur. Sinar matahari pagi tampak kekuningan. Iya, hari ini kita mau belajar mengenai benda langit, yaitu matahari. Sebelum Miss mulai, ya, Miss ulangi kembali. Sekali lagi tolong baca dari awal di halaman 61. Saya mau panggil Tanika Fardani. Tolong Tanika Fardani, baca yang jelas ya, yang kuat. Ada Tanika Fardani? Oke, tidak ada. Saya panggil yang lain ya. Saya panggil Luvita. Baca ulang Luvita. Baca yang jelas. Oke. Siang hari langit tampak terang. Matahari terlihat pada siang hari. Pada malam hari langit tampak gelap. Langit menjadi gelap karena tidak mendapat sinar matahari. Pada malam hari kita dapat melihat bulan, kita juga dapat melihat bintang yang berkelip. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit. Lanjutkan matahari. Matahari adalah benda langit. Bentuk matahari seperti bola raksasa. Matahari memancarkan sinar matahari, juga memancarkan panas. Matahari pagi tampak terbit dan di sebelah timur. Sinar matahari pagi tampak kekuningan. Oke, good job Luvita. Terima kasih. Baik. Hari ini mau belajar matahari. Ya, Miss mau menjelaskan. Tapi anak-anaknya duduk tertib. Oke, duduk tertib. Jangan banyak berbicara dulu ya. Fokus dulu depan komputer ya, depan layarnya. Oke. Disimak ya. Ini adalah bab terakhir. Bab 4 ini adalah bab terakhir di semester 2, siang dan malam. Jadi sudah terakhir ya di ujung-ujung semester. Tolong diperhatikan dulu materi terbaru ini. Dan yang penghabisan ya, ini penghabisan. Oke, disimak biar paham ya. Saya ulangin ya. Topiknya adalah matahari. Ya, ini adalah gambar matahari kita. Ini sudah pukul 9:40. Nanti kamu setelah Zoom boleh lihat dari ventilasi jendela, ada nggak sinar matahari masuk ke dalam rumah? Ada dong. Buktinya semua terang ya, bisa kelihatan semuanya kan? Pukul 9 ini, kenapa? Karena kita sudah dihadirkan oleh sinar matahari di pukul 9 ini. Nah ya, ini kan sudah pagi, mau menjelang siang ini kan, sebentar lagi pukul 10, pukul 11, pukul 12 ya. Baik,
Matahari adalah benda langit. Farel, perhatikan dulu ya Farel. Farel, oke, good job. Matahari adalah benda. Benda apa? Benda langit. Nah ya, bentuknya, bentuk si matahari ini seperti apa? Seperti bola. Bolanya yang bagaimana? Bola raksasa. Nah, bola raksasa. Miss, bola raksasa itu bolanya bola sepak bola? Bukan. Bola basket? Bukan. Bola raksasa. Nah, dengarkan Celestine, duduk tertib. And smile. Nah, and smile ya. Oke, good job. Oke. Saya ulangin, matahari adalah benda langit dan bentuknya seperti bola raksasa. Inilah gambarnya. Kamu bisa lihat sekarang juga di atas langit nanti setelah zoom. Ya, oke, kita lanjut. Matahari ini memancarkan sinar. Ya kan? Selain memancarkan sinar, dia juga memancarkan panas. Miss, pantesan Miss kalau sudah jam 12 siang, kita tuh panas banget di rumah. Nah, pakai AC Miss, gerah, panas banget. Karena si matahari ini memancarkan panas ke bumi. Kamu kan tinggal di bumi, di planet bumi. Akhirnya masuklah si panas tadi ke permukaan bumi. Kamu kan makhluk hidup. Kamu rasakan sinar dan panas matahari. Nah ya, namanya udah bola raksasa. Bukan bola lampu, bola raksasa. Ya, yang dahsyat sekali sinar dan panasnya. Perhatikan Celesta. Ayo Celesta, perhatikan dulu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini lihat gambarnya ini. Matahari pagi terbit di sebelah timur. Tadi pagi jam 7 udah muncul mataharinya Adelardo. Tapi dari arah timur. Jadi kalau matahari terbit, ayamnya kukuruyuk, berarti itulah sudah terbit dari sebelah timur. Sinar matahari pagi ini warnanya kekuning-kuningan. Seperti warna emas ya. Warnanya apa? Kekuning-kuningan. Waktunya Justin, Candice harus bangun. Mau belajar online kan? Nah, berarti ini sudah kasih tanda. Nah, oke, kita lanjut ya. Benda langit merupakan sebutan dari seluruh benda yang ada di langit. Namanya luar angkasa. Jadi kalau benda di langit itu berarti dari luar angkasa. Oke? Yang bagaimana Miss luar angkasa itu? Perhatikan Evelyn. Inilah gambar luar angkasa. Berbagai macam planet-planet. Ada Merkurius, ada bumi. Nah, ini adalah posisi matahari. Oke? Namanya tata surya, luar angkasa, ya. Ini adalah planet bumi. Nah, ya, di sini hanya terdapat kehidupan, yaitu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ya. Karena di bumi ini ada udara, ada air. Oke, Jetro, perhatikan. Nah, ini adalah planet bumi. Nah, ini adalah seorang astronot yang sudah keluar angkasa ke bulan. Ke bulan, dia udah keluar angkasa. Inilah luar angkasa. Ya, ini planet bumi, warnanya biru. Oke. Kalau mau jadi seperti ini boleh jadi astronot. Tapi harus rajin belajar. Kita lanjut. Ada berbagai macam benda langit, tadi sudah dibaca oleh temannya di halaman 61, benda langit ya. Benda langit itu diantaranya adalah Jetro, dengarkan ya Jetro, ada namanya matahari, bumi, bulan, bintang, dan komet. Itulah benda langit. Saya ulangin.
Berbagai macam benda langit antara lain matahari, bumi, bulan, bintang, dan komet. Matahari, benda langit. Bumi, benda langit. Tempat tinggal kamu ini kan, Jetro, dari Alicia? Iya, planet bumi ya. Bulan, benda langit. Bintang, benda langit. Inilah komet. Nah, di luar angkasa ini, Jetro, benda langit. Paham? Oke, kita masuk ke halaman 62. Topiknya adalah matahari. Tuh, lihat ya. Ini adalah pusat tata surya ya, yang bisa menghasilkan energi panas. Oke, ini adalah planet-planet yang mengelilingi, mengitari si matahari. Karena dia pusatnya. Nah, ya pusatnya ini apa? Matahari. Sumber energi panas. Oke. Didengarkan dulu ya. Matahari merupakan salah satu bintang yang berada di tata surya dan menjadi pusatnya. Saya ulangi sekali lagi. Matahari merupakan salah satu bintang yang berada di tata surya dan menjadi pusatnya. Jadi posisinya matahari ini seperti induk lah. Nah ya, jadi dia dikelilingi oleh namanya planet. Nah, planet ini dia beredar, berotasi sesuai dengan jalur itu namanya orbit. Jadi si planet ini kan ceritanya kan berputar tuh, ya kan, berotasi. Jadi tidak tabrakan karena dia sudah punya orbit jalurnya. Seperti kita kalau mau naik kendaraan pakai mobil atau pakai sepeda motor ada jalurnya. Jalur kanan mobil, jalur kiri sepeda motor. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, makanya semua kendaraan tidak saling tabrakan. Seperti ini juga, begitu ya. Oke, namanya orbit, makanya si planet ini tidak saling tabrak. Nah, si bumi ini di mana, Miss? Ini dia posisinya ketiga. 1, 2, 3. Nah, posisi ketiga. Inilah si matahari, si bola raksasa itu. Dia mempunyai energi panas. Oke, kita lanjut. Disimak ya. Fokus. Matahari adalah bintang yang punya massa dan gravitasi terbesar dibandingkan bintang-bintang lainnya. Oke, matahari termasuk bintang. Saya ulangin, matahari termasuk bintang karena dapat menghasilkan energi cahaya sendiri. Kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa matahari dikatakan bintang? Jawabannya apa? Karena dapat menghasilkan energi cahaya sendiri. Wow, ini sangat panas sekali sayang, karena dia mempunyai energi yang sangat luar biasa. Bayangkan, sinarnya ini ya sampai ke bumi, bumi aja dibikin hangat. Saking dahsyatnya si matahari ini, ya. Dia mempunyai energi cahaya sendiri, ya. Kalau bumi tidak ada cahaya si matahari ini masuk ke bumi, bumi itu gelap. Nah, bahkan kamu jam 9 ini nggak bisa ngezoom, kamu nggak nampak. Kamu nggak bisa nampak tumbuh-tumbuhan, kamu nggak bisa nampak semua benda-benda yang ada di permukaan bumi, misalnya danau, laut, sungai, gunung, kamu nggak nampak. Tapi karena ada sinar matahari, kita bisa tahu kegiatan atau waktu-waktu kita. Bisa lihat buku kamu bisa lihat langit, bisa lihat pohon-pohon, terang, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Matahari merupakan bintang, nah, yang tentunya memiliki cahaya sendiri.
Karena itulah matahari berperan sangat besar bagi kelangsungan tata surya kita. Jadi posisinya ini penting sekali. Oke. Nah, ini dia memancarkan sinar katanya. Oke. Didengarkan lagi. Cahaya matahari itu ya dibandingkan bintang yang lain terasa lebih terang. Saya ulangin, cahaya matahari dibandingkan bintang yang lain, dia yang paling cemerlang cahayanya. Sehingga seluruh permukaan bumi kamu bisa melihatnya. Ini saya pernah jalan-jalan ke danau, saya pernah lihat danau. Iya, karena udah diterangin bumi, ya, menggunakan cahaya ini. Muncullah si matahari. Baru dilihatlah permukaan bumi, ada jalan raya, ada laut, seperti itu ya. Hal itulah yang menyebabkan pada waktu siang kita tidak dapat melihat bintang, bulan, selain matahari. Jadi kalau siang-siang nggak ada bulan. Kenapa? Saking terangnya langit nggak nampak bulan yang mana. Bulan itu ditemukan pada malam hari, gelap gulita, baru kelihatan cahaya atau bintang di langit-langit yang malam, kelap-kelip bintangnya. Bahkan bisa kamu melihat komet lewat. Nah, ya, bulan muncul di malam hari. Siang hari nggak ada sayang. Kenapa? Cahaya matahari itu sangat terang sekali. Bahkan di langit juga nggak bisa lihat, cuma lihat awan doang, melihat awan ya. Nanti setelah zoom ventilasi jendela, lihat dari jendela. Oh benar ya kata Miss ya, terang banget langitnya. Saya nggak bisa lihat bulan di pukul 9:52. Nah ya, kita lanjut. Matahari adalah bintang terdekat dengan bumi. Matahari adalah bintang terdekat dengan bumi. Matahari berbentuk bola yang berpijar. Matahari berbentuk bola yang berpijar. Oke, nah jadi kita makhluk hidup tinggal di planet bumi. Karena di planet bumi lah terdapat kehidupan. Jadi ini menyinari si planet bumi ini ada manfaatnya. Apa saja, Miss? Manfaat matahari bagi kehidupan. Ya. Yang pertama, dengarkan dulu sayang ya. Oke, dengarkan dulu ya. Jangan ada nulis-nulis. Kita belum disuruh nulis, Cem. Ya. Ada beberapa manfaat matahari bagi kehidupan. Yang pertama adalah sinar matahari dapat mengeringkan pakaian. Kamu pakai pakaian kan, baju kan. Nah, baju kamu itu dikeringkan mama kamu di halaman belakang rumah. Pertama dicuci, dibersihkan kan, dicuci, udah bersih, dijemur. Nanti kering sendiri. Pakai apa? Adalah sinar matahari itu gunanya untuk mengeringkan pakaian. Nah ya, jadi cuci, bersih, kering, dan bebas kuman pakaiannya. Oke, di bawah terik matahari. Itulah manfaat sinarnya bagi kehidupan. Oke, manfaat selanjutnya adalah sinar matahari membuat bumi menjadi terang. Nah, bisa lihat sawah, bisa lihat bukit-bukit ya. Sinar matahari membuat bumi menjadi terang. Bisa lihat awan, nah seperti ini, oke. Bisa lihat semua permukaan bumi. Bisa melihat rumput-rumput, wah ya terang sekali ya. Dan indah ya. Selanjutnya, panas yang dihasilkan dari matahari menghadirkan suhu yang ideal bagi planet yang ada di tata surya kita. Jadi suhunya itu hangat, tidak panas sekali, tidak dingin sekali, jadi ideal. Nah ya, untuk si bumi.
Cahaya matahari membantu kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya, tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan ini butuh cahaya juga, sayang. Namanya makhluk hidup ya. Dia butuh untuk pertumbuhannya bertambah tinggi, besar, kemudian berbunga, kemudian berbuah, barulah panen ya buah-buahan. Karena kita manusia juga butuh sayuran. Jadi sayuran atau tumbuhan, mereka ini butuh sinar matahari untuk perkembangannya ya. Siap dipanen. Kalau nggak ada matahari dia nggak subur. Ya kan, nggak ada cahaya nggak subur. Manusia saja kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melakukan aktivitas gitu ya. Jadi kalau sinar pagi itu baik berjemur, apalagi jam 8, jam 9 untuk pertumbuhan kamu, tulang dan gigi ya. Oke, lanjut. Matahari juga berperan sebagai pemersatu planet-planet yang ada di tata surya. Karena adanya matahari, planet-planet bisa mengitari orbitnya dengan baik. Oke, inilah si matahari yang bersinar itu. Ini adalah planet yang mengitari pusatnya. Tidak saling tabrak, tidak ada karena sesuai dengan orbitnya, jalurnya. Nah, Miss ini bisa nggak pindah posisinya kemari? Nggak bisa, karena sudah ada orbitnya. Miss ini bisa nggak pindah ke sini, Miss? Ini pindahnya kemari, nggak bisa. Karena sudah ada orbitnya. Tidak saling tabrak. Oke. Selanjutnya. Iklim dan cuaca yang kita miliki di bumi juga dipengaruhi oleh matahari. Nah, ya. Karena cahaya matahari kita bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup dan bisa membedakan antara siang dan malam. Ini adalah siang. Ini adalah malam. Saya ulangin ya. Iklim dan cuaca yang kita miliki di bumi dipengaruhi oleh matahari. Ya. Karena cahaya matahari, kita bisa mendapatkan cahaya yang cukup terang. Kemudian kita bisa membedakan siang dan malam. Contoh, misalnya kalau malam hari ya, kita butuh apa? Pin icon Andrew, lampu. Supaya apa Andrew? Supaya terang, kata si Andrew. Kalau seandainya ya, malam hari itu lampu nggak ada. Tiba-tiba lampunya padam. Oke, lampunya padam, terus kan gelap. Benar nggak? Ya kan gelap. Apa yang terjadi? Miss, saya nggak bisa lihat, Miss, gelap. Nah, ya. Kenapa? Nggak ada cahaya. Itulah kalau malam hari. Nah, kalau siang hari, tanpa lampu kita bisa melihat. Kenapa? Sudah ada sinar matahari langsung yang menerangi dunia. Tapi kalau malam hari nggak muncul mataharinya. Kenapa malam hari nggak muncul? Matahari, Miss, saya nggak bisa lihat kalau malam hari. Kenapa ya, Miss? Nah, sudah dibaca loh tadi di halaman 61. Pada malam hari, ya, langit itu tampak gelap. Langit menjadi gelap karena tidak mendapat sinar matahari, makanya gelap dan mataharinya nggak ada. Mataharinya itu muncul di bagian bumi yang terkena cahayanya. Nah, posisinya kalau malam berarti ini bagian bumi yang nggak kena cahaya. Bumi itu kan berputar 1 kali 24 jam. Jadi berhubung buminya berputar, jadi bagian bumi yang kena cahaya itulah siang. Bagian bumi yang kena si malam ini ya, yang tidak
terkena cahaya maksudnya kan tuh gelap. Itulah malam hari sayang. Nah inilah dia. Yang kena sinar ini sayang. Ini kan bagi dua nih, bagi dua ini ya. Tunggu ya, Miss ambil gambar yang besar. Ini dia. Nah ya, ini sih matahari, ini bumi. Buminya bagi dua nih. Nah, bagian bumi yang sebelah sini kena matahari. Bagian bumi yang sebelah sana kan nggak dapat sinar. Makanya terjadilah si malam hari, begitu ya. Nah ini dia. Posisi bumi yang sebelah sini, ini yang ini ya, ini kan gelap nih. Nggak ada cahaya kan, hanya sebelah sini saja. Inilah siang, kalau kena si energi panasnya. Tapi kalau tidak terkena energi, kita mengalami malam hari. Nah, oke, bisa dipahamin? Kira-kira sudah mengerti belum mengenai matahari? Saya mau panggil siswa ya, masih ada waktu 9 menit ya. Saya mau panggil dulu, mau tanya jawab Miss-nya. Nah ya, sedikit aja pertanyaannya, nggak banyak-banyak, oke? Saya mau panggil sorry. Felix Tivan Lim. Felix. Halo. Halo, Miss. Halo, selamat pagi Felix. Nah, dengarkan ya Felix, Miss mau tanya. Pada malam hari langit tampak gelap. Karena, nah Miss mau tanya lagi ya. Pada malam hari langit tampak gelap. Karena langit menjadi gelap karena apa ya? Kenapa? Tidak ada matahari, Miss. Iya, karena tidak terdapat sinar sayang. Tidak terdapat sinar matahari, Miss. Makanya kalau malam itu terlihat gelap. Yang dapat sinar itu di pagi dan siang hari. Oke, terima kasih Felix. Good job. Saya mau panggil Jocelyn Witofin. Jocelyn. Halo Jocelyn. Iya, Miss. Oke, Miss mau tanya kembali. Sebutkan contoh-contoh benda langit. Matahari. Matahari adalah benda langit. Kemudian Matahari adalah benda langit. Bumi adalah benda langit. Bulan adalah benda langit. next. Bintang. Bintang adalah benda langit. Dan yang terakhir komet ya. Ini gambar komet. Komet merupakan benda langit. Iya, pinter. Good job. Terima kasih. Saya mau panggil satu lagi. Ferel Pradela. Halo Ferel. Mana suara Ferel ya? Ferel. Oke, Ferel, Miss mau tanya dengan Ferel, ya. Pertanyaannya adalah bentuk matahari seperti apa ya, Ferel? Bola raksasa, good. Selain matahari ini memancarkan cahaya atau sinar, matahari memancarkan apa? Halo. Selain matahari memancarkan sinar, matahari juga memancarkan
Panas. Oke, good job, Peres. Saya mau panggil Javin Yao. Salah ya? Javin Yao. Javin Yao. Yes. Oke, Javin. Kamu sudah paham belum topik siang dan malam? Paham. Oke, sudah tahu gambar matahari ya? Baik, Miss mau tanya dengan dengan Javin Yao. Sorry ya. Javin, matahari terbit di sebelah mana? Matahari terbit di sebelah Timur. timur. Kalau terbenam di sebelah mana mataharinya? Terbenam di sebelah? Halo. Tadi terbitnya di sebelah timur, terbenam di sebelah Selatan. selatan. Iya, selatan. Kurang tepat sayang, bukan selatan. Terbitnya di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Iya, saya ulangin ya, disulangin ya. Matahari terbit di sebelah Barat. no. Terbit di sebelah Timur. terbenam. Barat. Iya, 100 untuk Javin ya. Nah, ya. Saya panggil kembali Rebecca Rachel. Iya, Rebecca. Miss mau tanya dengan Rebecca. Dengarkan pertanyaan untuk Rebecca ya. Sinar matahari pagi tampak berwarna orange. Tidak ada di buku. Sinar matahari pagi ya tampak berwarna apa? Tadi sudah Miss bilang loh. Berwarna kuning. Pintar, satu orang lagi ya, masih ada waktu 2 menit lagi. Miss panggil Grace Kelly. Halo Grace Kelly. Miss ulangi sekali lagi ya. Sinar matahari pada saat pagi tampak berwarna kekuningan sayang ya, warnanya kekuningan. Oke, benar ya. Jadi hari ini kita sekian dulu belajarnya ya. Next minggu depan kita lanjutkan kembali. Kalau kurang paham nanti lihat sendiri rekod kembali, lihat rekodnya ya di GC ya, rekamannya ya. Oke, sekian dulu dari Miss. Bye, Kaizen.